beberapa tahun terakhir sempat banyak penanganan perkara yang cukup menarik perhatian. Ini ada perkara Asabri, Jiwasraya yang ditangani oleh bidang tindak pidana khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami dalam podcast Peradilan Semu FHKM UP dengan tema mengetahui peranan dan tugas pokok jaksa sebagai pengacara negara dalam lingkup hukum perdata dan tata usaha negara. Sebelum kita memulai podcast kita pada hari ini, ada baiknya kita melakukan jargon dulu nih Pak. Peradilan Semu FHUP, multum in parvo. Nah, pertama-tama perkenalkan saya Syahbila Amanda Putri Rangkuti selaku moderator pada podcast kali ini. Nah, di samping saya sudah hadir Bapak Mahdi SHMH selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Benar ya Pak? Betul. Bagaimana kabarnya nih Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Udah Bapak ini kan alumni, udah akhirnya kembali lagi ke sini ya, ke FHUP, lihat-lihat. Udah sekian berapa tahun Pak? Gedung lama yang penuh dengan sejarah untuk kami. Gitu ya. Waktu masa-masa masih jadi mahasiswa gitu. Betul. Sekarang sudah sukses. Amin, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembahasan kita nih Pak, saya akan mengulas sedikit mengenai TOR dalam acara podcast kita kali ini ya Pak. Jadi kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki pengertian yaitu badan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Pada penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memberikan kekuasaan yang merdeka kepada kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kemudian dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menentukan bahwa pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum adalah jaksa. Selain itu juga sebagai pelaksana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Nah, dalam konteks pidana, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, lalu juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana yang bersyarat, lalu putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat. Selain itu juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, serta melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Nah ini mungkin jaksa dalam konteks yang sering diketahui masyarakat, karena di konteks pidana nih Pak biasanya, jaksa nih yang melakukan penuntutan kalau misalnya di pengadilan itu. Tapi kan yang saat ini akan kita bahas nih mengenai perdata dan tata usaha negara yang kayaknya sih kalau saya dengar di tengah masyarakat masih kurang apa sih gitu kan, kurang jaksa ya, kurang terkenal dikit. Masih kalah terkenal sama yang pidana. Nah, langsung aja masuk ke pertanyaannya nih Pak, sebenarnya bagaimana sih Pak peranan jaksa pengacara negara dan dalam menangani kasus perdata dan tata usaha negara? Oke, ini pertanyaan cukup menarik. Tapi sebelum kita masuk ke inti menjelaskan siapa sih sebetulnya jaksa pengacara negara, yang perlu diketahui juga oleh teman-teman semua, bahwa di kejaksaan ini ada beberapa sub bidang di dalamnya. Di antaranya ada bidang tindak pidana umum yang mungkin selama ini peran tugas jaksa yang sudah diketahui. Selaku penuntut umum yang melaksanakan tugasnya mewakili negara dalam hal menangani suatu penanganan perkara. Kemudian ada juga jaksa yang ditempatkan pada bidang tindak pidana khusus, di mana perannya dalam penanganan tindak pidana khusus diantaranya misalkan pelaksana penegakan hukum bidang tindak pidana korupsi. Jaksa itu bisa jadi penyelidik, bisa jadi penyidik, bisa jadi penuntut umum, bisa jadi sampai dengan pelaksanaan sebagai eksekutor untuk melaksanakan eksekusi. Kemudian salah satunya term yang memang saat ini saya bidangi itu adalah bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi jaksa ini berperan dalam proses penegakan hukum dalam ranah keperdataan dan tata usaha negara, di mana pemerintah dan turunannya, ya ini setara dengan pemerintah, BUMN, BUMD,
yang merupakan pengelola harta kekayaan yang dikesampingkan mekanisme keuangannya, ini juga bisa memberdayakan tugas fungsinya seorang jaksa. Ya, ini bentuknya sebagai jaksa pengacara negara. Selayaknya pada umumnya pengacara. Jadi kami memang mendampingi beberapa prinsipal-prinsipal dari sektor mengenai penanganan keperdataan atau tata usaha negara, baik secara litigasi ataupun non-litigasi, baik secara di luar persidangan ataupun di persidangan. Nah, ini yang memang agak unik. Kenapa? Kurang famousnya kenapa? Mungkin karena hanya beberapa sektor yang memahami, ya ini lingkungan kalangan pemerintahan. Walaupun sebetulnya perannya itu juga sampai dengan kepada masyarakat secara langsung dalam bentuk memberikan bantuan hukum lainnya, ya ini konsultasi hukum terkait apa sih langkah-langkah yang bisa dilakukan. Nah, ternyata peran kejaksaan itu banyak dan lebih luas di dunia perdata, dan TUN ini salah satunya membubarkan perceraian atau membatalkan perceraian. Ini yang memang terkadang belum diketahui oleh umum. Sampai dengan membubarkan salah satu perseroan PT, membubarkan yayasan yang dinilai semua dari 3 sisi ini bisa dibubarkan ketika adanya suatu peristiwa-peristiwa hukum di dalamnya. Gitu. Ada contoh-contohnya nggak sih Pak? Misalnya kasusnya banyak contoh kasusnya pastinya. Yang membekas gitu atau yang kayak terkenal mungkin orang-orang mungkin tahu. Oke, mungkin saya kasih satu contoh bagaimana upaya peran jaksa pengacara negara dalam memperjuangkan haknya negara. Kalau kita tahu di kejaksaan ini beberapa tahun terakhir sempat banyak penanganan perkara yang cukup menarik perhatian. Ini ada perkara Asabri, Jiwasraya yang ditangani oleh bidang tindak pidana khusus. Di mana konsep berpikirnya penanganan tindak pidana korupsi ini tidak fokus lagi hanya sebatas pada pemidanaan, tapi kita juga fokus kejar bagaimana pemulihan keuangan negara. Kembali lagi kerugiannya jadi tetap dibalikan lagi. Bagaimana negara bisa dipulihkan terhadap keuangannya yang telah mengalami kerugian tersebut. Nah, di dalam prosesnya sendiri ternyata ada feedback dari para pelaku tindak pidana ini juga tidak mudah melepaskan begitu saja. Misalkan contohnya seperti ini. Ketika perkara tersebut sudah selesai, ada putusan, ada aset yang dirampas, dieksekusi, diserahkan ke kas negara. Nah, tapi ternyata ada upaya hukum keperdataan yang mereka gunakan untuk mematahkan itu semua. Nah, kamilah tugasnya teman-teman di JPN, Jaksa Pengacara Negara ini memperjuangkan bagaimana aset-aset yang sudah dirampas untuk negara untuk pemulihan kerugian keuangan negara tersebut bisa tetap kita pertahankan. Jadi contohnya misalkan perkara tadi Jiwasraya, ada beberapa aset tanahnya di mungkin di daerah sekitar segitiga emas Kuningan misalkan itu. Nah, kemudian aset-aset ini oleh pelaku tidak digunakan atas nama sendiri. Dia biasanya menggunakan istilahnya nomine, menggunakan nama orang lain untuk membuat kabur aset-aset tersebut. Tapi ketika dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsinya terpantau, terlihat, akhirnya disita dan diproses sita eksekusi, disita sampai dengan dieksekusi untuk dirampas untuk negara. Tapi kemudian nama-nama yang tercantum nomine ini juga memperjuangkan kembali kalau dia harus berhadapan dengan APH kejaksaan secara langsung dengan pidana khusus, ternyata mereka gagal karena hasilnya bahwa diyakinin bahwa aset-aset tersebut memang merupakan hasil kejahatan. Kemudian mereka coba berjuang dalam merini perdata dalam arti memperjuangkan hak mereka selaku pemilik. Walaupun nyatanya di dalam proses pidana sudah bisa dibuktikan bahwa ternyata perolehan itu tidak sah. Gitu. Nah, kita tetap harus memperjuangkan dalam gugatan perdata itu bahwa aset yang dirampas untuk negara ini adalah sah dan memang merupakan hasil kejahatan, sehingga teratas nama terhadap aset tersebut tidak memiliki hak terhadap aset-aset tersebut. Mungkin salah satunya itu. Jadi pada kasus itu tuh orang-orang yang bilang oh ini milik si A, milik si B, mereka pengen ngambil balik itu bilang ini punya saya nih, gitu kan. Padahal meskipun sebenarnya tuh aslinya ya memang punya si Jiwasraya ini, cuman ditutup-tutupi. Nah, itu peran jaksa untuk enggak membiarkan diambil lagi lah gitu ya Pak. Kita harus perjuangkan karena memang ya itu tadi seperti yang disampaikan bahwa kejaksaan ini sekarang konsepnya bukan hanya berpikir terhadap pemidanaannya aja, tapi bagaimana memulihkan keuangan negara. Karena
hampir banyak perkara korupsi yang cukup besar. Kalau memang kita tidak mampu mengembalikan, kondisi keuangan Indonesia tidak baik-baik saja. Ya oke lah, orangnya di penjara berapa tahun, tapi kan kerugian yang udah dialami negaranya gimana nih gitu kan, siapa yang mau tanggung jawab? Jadi itu dikembalikan ya Pak ya. Mau ada lagi mau dibahas Pak untuk pertanyaan ini atau mau langsung next? Silakan. Oke, di pertanyaan kedua, nah ini mungkin yang mungkin teman-teman juga, mungkin saya juga nih Pak pengen lebih tahu lagi sebenarnya apa sih terdapat perbedaan apa aja sih antara jaksa pengacara negara dengan jaksa fungsional yang lainnya dalam hal tugas pokok dan kewenangannya? Wah, ini mungkin saya bisa bantu menjelaskan untuk kita ketahui bersama bahwa di lingkungan kejaksaan Republik Indonesia ini untuk ASN-nya itu terbagi dari 2 ASN. Pertama, staf tata usaha dan kemudian ada jaksa. Nah, jadi di dalam pelaksanaannya jaksa ini adalah pejabat fungsional tertentu yang mempunyai tugas fungsi-fungsinya. Nah, kemudian ketika misalkan kita tadi dipertanyakan apa bedanya jaksa fungsional dengan jaksa di jaksa pengacara negara. Sebetulnya tugas pokok fungsinya semuanya melekat pada jaksa fungsionalnya. Jadi di kejaksaan ada jaksa fungsional, ada juga jabatan struktural. Nah, seperti tadi saya diperkenalkan sebagai Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini, itu adalah jabatan struktural. Tapi di atas jabatan struktural itu berjalan juga jabatan saya sebagai jaksa. Fungsionalnya adalah sebagai jaksa. Jadi untuk membedakan jaksa fungsional atau jaksa pengacara negara ini tidak ada perbedaan karena termasuk jaksa fungsional adalah bagian dalam jaksa pengacara negara ketika dia diberikan emban tugas dalam bentuk surat perintah ataupun surat kuasa yang diberikan. Jadi siapa aja sih yang bisa jadi JPN? Ya seluruh jaksa itu bisa jadi JPN. Ketika dia ditunjuk oleh pemangku petanggung jawab wilayah atau satker sebagai JPN. Jadi kepala kejaksaan negeri bisa jadi JPN? Bisa. Selama dia tercantum di dalam penunjukan sebagai JPN. Kasih Perdata bisa. Kasih Pitsus atau kasih bidang tindak pidana umum, apakah dia juga bisa melaksanakan tugasnya sebagai JPN? Tentu bisa, selama dia diberikan emban tugas untuk melaksanakan tugasnya sebagai jaksa pengacara negara. Oke. Jadi dalam satu orang ini bisa sebagai strukturalnya apa, tapi juga dia fungsional juga kalau misalnya dia lagi diberikan tugas, misalnya lagi diberikan kasus apa, berarti dia secara fungsionalnya nih ada perannya di sini. Tapi juga dia punya jabatan struktural, berarti di dalam gedung itu dia sebagai apa perannya gitu kan Pak? Karena untuk struktural ini dia bertanggung jawab terkait dengan selaku tugasnya sebagai pengawas administratif pada bidang tersebut. Jadi seluruh administratif, bagaimana pelaporan, bagaimana pelaksanaan, apalagi kalau misalkan di Datun misalkan ketika ada pembuatan suatu gugatan, tugas pengawasnya yaitu Kasih Datun untuk memastikan bahwa gugatan yang dibuat ini sudah kredibel, memenuhi syarat, sehingga ketika akan diajukan ke pengadilan sudah firm, sudah pasti dan sudah meyakini bahwa gugatan tersebut dapat diterima di pengadilan. Udah cukup paham nih kayaknya. Saya sih udah cukup paham. Mudah-mudahan teman-teman juga udah cukup paham. Jadi kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 nih Pak. Bagaimana sih proses untuk menjadi jaksa pengacara negara gitu? Apakah sama dengan apakah sama dengan proses menjadi jaksa fungsional yang lainnya? Apakah ada perbedaan tertentu mungkin gimana? Mungkin secara khusus tidak ada perbedaan karena secara prinsipnya kami ketika bergabung dengan kejaksaan dengan memilih jurusan untuk formasinya adalah sebagai calon jaksa, kita sudah dipastikan kita akan mengikuti atau menempuh suatu proses pendidikan. Pendidikan jaksa yang dilakukan sekitar 4-6 bulan. Di dalam proses ini kita semuanya dibekali baik dalam bidang pidana khusus, pidana umum, mengenai administrasi, mengenai perdata, mengenai pengawasan, semuanya sudah diberikan materi-materi khusus sehingga kita sudah ditreat menguasai seluruh bidang. Nah, kemudian ketika sudah dilantik menjadi seorang jaksa oleh Pak Jaksa Agung, kita di sini tergantung diberikan beban amanatnya di bidang apa. Apakah di bidang perdata atau di bidang pidana umum, pidana khusus, di pengawasan atau di pengelola barang bukti, ya itu nanti tergantung job desk yang diberikan. Nah, itu. Jadi jaksa fungsional ini ya semuanya harus menguasai karena semua jaksa itu basicnya adalah
dalam penanganan seluruh bidang itu telah menjadi bahan materi ketika melaksanakan pendidikan jaksa. Nah, tinggal nanti jenjang karir nih biasanya. Oh, dia spesialis penanganan perkara picusnya, punya track record yang baik, misalkan menjadi pertimbangan pimpinan untuk ditempatkan di bidang pidana khusus, sehingga menjadi kredibel dalam penanganan perkaranya. Itu juga bisa dijadikan pertimbangan. Oke, jadi secara umum sebenarnya sama masuk pendidikan jaksa ini dulu nih Pak ya, 4 sampai 6 bulan. Yang sebenarnya secara umum ada perdata, pidana segala macam. Nanti baru nih dinilai kira-kira lebih berat kemana nih orang ini gitu kan. Baru nanti pas lulus baru udah dimasukin ke yang bidang-bidang tersebut. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Wah, cepet banget nih kayaknya nih. Udah pertanyaan keempat. Sebenarnya apa? Oh, ini pengalaman pribadi aja sih Pak. Kehidupan pribadi. Apa tantangan terbesarnya nih Pak yang dihadapi sebagai jaksa pengacara negara? Ya, mungkin bisa kita jelaskan bahwa memang untuk terkait pelaksanaan tugas sebagai JPN ini cukup menarik ya, karena memang tantangannya untuk kami bahwa kebutuhan akan nutrisi ilmu terkait dengan ilmu terapan dalam pelaksanaan tugas ini makin banyak. Contohnya misalkan ketika kita dimintai pendampingan dari asuransi, berarti kita harus pelajarin apa sih yang diatur tentang asuransi. Begitu kita dalamin tentang asuransi, ternyata di dalamnya lebih pelik lagi. Ada yang namanya asuransi syariah, ada asuransi reasuransi, ada asuransi jaminan, ada asuransi kredit. Ternyata pola-polanya berbeda. Asuransi kejiwaan, pola-polanya berbeda lagi. Akhirnya kita dituntut untuk selalu haus akan ilmu. Kenapa? Untuk kita bisa memberikan perlindungan hukum kepada klien atau prinsipal yang kita dampingin, tantangan untuk kita juga harus tahu dan menguasai literasi-literasi yang berlaku terhadap pelaksanaan tugasnya mereka. Nah, ini banyak hal yang kita hadapin, apalagi kayak kami di Jakarta Selatan ini juga cukup alhamdulillah dapat banyak kepercayaan dari beberapa BUMN besar yang berada di wilayah DKI Jakarta, baik dalam BUMN tadi asuransi, terkait juga BUMN mengenai termasuk BUMN karya. Setiap problematikanya ini unik-unik, dan kita dijadikan tantangan untuk kami adalah bagaimana kita bisa memberikan pandangan hukum yang sesuai, pandangan hukum yang patut. Di antaranya misalkan kita dimintakan untuk memberikan legal opinion. Nah, legal opinion ini bersifat, walaupun tidak bersifat mengikat, tapi isi di dalamnya kita juga harus mengetahui dulu bagaimana sih prinsip-prinsip yang berlaku di entitas badan usaha ini sendiri. Karena memang kayak BUMN ini kan dia tunduk dengan regulasi yang teratur di dalamnya. Tidak semua peraturan pemerintah bisa mengikat pelaksanaan tugas mereka. Karena mereka punya kewenangan mengeluarkan keputusan direksi dan turunannya. Nah, kita harus nge-brief itu semua sesuai dengan harapan apa? GCG yang akan timbul. Dia bisa melaksanakan dengan good government yang bisa kita lihat sebagai upaya niatan baik dari mereka untuk menjaga keuangan negara yang mereka kelola. Nah, ini tantangan besar untuk kami memang seperti itu. Nah, sama halnya kepercayaan yang diberikan sama kami ini problematiknya banyak. Di antaranya upaya non litigasi atau yang di luar persidangan. Saya bisa berikan contoh adalah upaya penagihan atas kerjasama dari badan usaha milik negara ini atau daerah yang kemudian menimbulkan dispute. Sengketa di situ. Sengketa di dalamnya kita harus bantu menyelesaikan. Bagaimana contohnya adalah hasilnya kita coba untuk penagihan atas hak tagih, atas kerjasama yang sebelumnya telah terlaksana yang kemudian terjadi dispute. Nah, untuk di tahun 2024 ini saja ya alhamdulillah kami sudah berhasil menagih kurang lebih sekitar 89 miliar. Okay. Nah, kemudian itu dari upaya kita dari sisi non litigasi, dan ini untuk kami memang cukup besar, tapi PR kami juga cukup besar lagi. Karena apa? Masih banyak yang harus kita upayakan untuk bisa tertagih, karena memang ada beberapa permasalahan ini timbul karena pasca terjadinya COVID kemarin. Sektor bisnis sempat menurun. Nah, ini kita harus mengkaji juga bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, kemudian kalau dari sektor litigasi seperti tadi yang saya sampaikan, bagaimana upaya kami menyelamatkan barang bukti yang sudah nyatanya dalam putusan pidana dirampas untuk negara, untuk kita pertahankan, itu mungkin nilai asetnya yang berhasil sampai dengan keputusan berkekuatan hukum tetap itu nilainya kurang lebih sekitar 115 miliar.
yang coba kita perjuangkan untuk tidak sampai lepas dari Jangan sampai diambil lagi. potensi penyelamatan keuangan negara. Oke. Oke, jadi sebagai JPN ini harus terus nambah ilmu. Di ini ada kasus beda, oh kita harus pelajari lagi di situ apa lagi. Nanti kasus beda lagi, itu didalamin lagi. Jadi terus-terusan beda-beda, tambah terus ya Pak ya. Justru itu harapan kami. Ini juga harusnya bisa menjadi daya tarik nih buat teman-teman semua yang saat ini masih mengemban ilmu di strata 1. Kami berharap teman-teman bisa segera juga bisa bergabung di kami di Kejaksaan. Sehingga kita bisa menguatkan bagaimana posisi pemerintah. Memang kalau kita lihat senyatanya, kalau dari umum kita bisa pandang, oh pemerintah A, B, dan C begini. Tapi kalau teman-teman bisa ada duduk di dalamnya, teman-teman bisa mampu membenahi lebih baik. Berharap bahwa apa yang diimpikan oleh teman-teman saat ini bisa teman-teman ciptakan, bisa teman-teman wujudkan ya dengan karya tangannya teman-teman sendiri. Inilah mungkin juga yang jadi tantangan untuk kami ya, awalnya mungkin dulu juga punya pandang, wah pemerintah enaknya terlalu ini, banyak keluh kesah. Tapi begitu kami ada di dalam, jadi motivasi kami bagaimana kami bisa menyelamatkan. Makanya ketika ada case-case seperti tadi yang disebutkan, jadi tantangan buat kami. Begitu kita lihat ada upaya-upaya kenakalan untuk, mungkin bahasa trennya membegal kan gitu. Sudah diproses hukum, masih mau ada upaya pembegalan, kita harus perjuangkan. Jangan sampai bahwa negara kalah dengan pemikiran-pemikiran jahatnya mereka. Kalau kita kan dari luar kadang cuma, aduh kok ini negara gimana sih nggak diperjuangin nih gini. Tapi kalau kita ada di dalam juga pasti jaksa-jaksa kayak gimana nih juga gitu kan, diusahakan kita juga. Kita akan selalu ya termotivasi karena memang di fase ini kita selalu coba memaksimalkan atas potensi kewenangan yang kita punya. Makanya tadi saya sempat sebutkan bahwa selama ini orang mungkin teman-teman walaupun di jurusan hukum juga, apakah mengetahui ternyata perannya jaksa itu bukan hanya sebagai penuntut umum. Tapi ternyata perannya jaksa bisa bubarin PT, bubarin yayasan, batalin pernikahan. Ketika memang pernikahannya itu tidak sah dan segala macam, kita bisa melakukan pembubaran. Nah, hal-hal ini yang memang bisa akan teman-teman pahami ketika perlu banyak sharing. Makanya kami di Kejaksaan ini khususnya di bidang Datun juga membuka platform untuk teman-teman mencari informasi lebih dalam. Ini di Halo JPN, itu bisa diakses di halojpn.id. Oh, websitenya. Itu untuk konsultasi, mencari informasi, itu semuanya terbuka di sana. Jadi di sanalah kadang-kadang juga kami ternyata melihat bahwa masyarakat ini juga perlu banyak asupan nutrisi tentang hukum. Misalkan contohnya mengenai bagaimana sih cara urusan pertanahan, urusan waris. Walaupun sebetulnya di kami bukan job desk, tapi kami selalu coba untuk memberikan sharing knowledge. Apa yang bisa kami share, apa yang bisa kami berikan, karena harapannya satu, terkadang suatu problematika hukum pidana bisa timbul karena wawasan hukum yang tidak diketahui oleh masyarakat. Dalam arti kami berpikir ketika memang ada sharing knowledge, dengan kita bisa memberikan pembinaan tentang pandangan hukum, harapannya masyarakat bisa lebih kenal hukum, menjauhi hukuman. Berkurang kasus-kasusnya. Betul sekali. Sampai banyak program-program terbaru di beberapa saat ini ya, salah satunya di Kejaksaan sekarang sudah dikenal dengan restoratif justice-nya. Bagaimana cara peran Kejaksaan memberikan upaya hadir di lingkungan masyarakat dalam menyelesaikan perkara di luar dari persidangan. Litigasi. Oke. Jadi tadi udah 4 nih Pak pertanyaannya. Izinkan saya memberikan kesimpulan ya Pak. Kira-kira kalau misalnya ada yang kesalahan atau apa, nggak apa-apa Pak. Di aja mungkin saya salah menangkap. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana peranan jaksa pengacara negara dalam menangani kasus perdata dan tata usaha negara? Yaitu jawabannya dalam bagian perdata dan tun, jaksa dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan, litigasi maupun non-litigasi, untuk dan atas nama negara, pemerintahan seperti instansi pemerintah pusat atau daerah, lalu bisa BUMN, BUMD, bahkan perorangan dalam lingkungan selain hukum pidana. Seperti tadi contohnya yang membatalkan perampasan kembali, ibaratnya aset sudah dirampas, mau diperjuangkan lagi sama orang ini gimana supaya tetap gitu ada di negara.
perannya nih supaya negara ini nggak rugi gitu ya kan, menutup kerugian negara gitu. Terus yang pertanyaan kedua, apakah terdapat perbedaan antara jaksa pengacara negara dengan jaksa fungsional lainnya dalam hal tugas pokok dan kewenangannya? Jadi sebagai jaksa ini, tugas dan kewenangannya itu sebenarnya ada dua ya Pak, ada jabatan struktural, kayak misalnya kepala seksi apa, dan tetapi juga bisa sebagai jaksa fungsional, sebagai JPN, ketika diberikan, ibaratnya mandat, ketika diberikan penugasan, betul. oleh Satker ya Pak, dari penugasan dari Satker ini bisa menjadi JPN. Jadi semua jaksa bisa menjadi JPN, bahkan yang punya jabatan struktural ini bisa jadi JPN selama diberikan penugasan. Betul. Lalu pertanyaan nomor 3, bagaimana proses untuk menjadi jaksa pengacara negara? Apakah sama dengan proses menjadi jaksa fungsional lainnya atau ada perbedaan tertentu? Tadi jawabannya itu sebenarnya kita sebagai jaksa itu sama dulu di pendidikan jaksa selama 4-6 bulan. Nah, nanti di situ dipelajari semuanya ya Pak, belajar perdata, pidana khusus, pidana umum, semuanya di situ, baru nanti kira-kira lebih condong kemana nih, orang ini condong kemana, orang ini condong kemana, baru nanti dijurus-jurusin lagi nanti kemana jurusannya gitu. Jadi sebenarnya intinya sama dulu gitu. Nah, yang keempat, tantangan terbesar. Nah, ini kalau tantangan terbesar Bapak tadi, karena perdata ini banyak, terus kayak kliennya itu kasusnya beda-beda, ada tadi misalnya asuransi atau apa yang lain, dan tiap kasusnya ini mungkin dalam nih materinya, ada turunan-turunannya lagi, jadi setiap mau bikin LO, setiap mau menangani kasus itu benar-benar harus dipahami dulu gimana supaya kepercayaan klien nih, ini benar nggak nih bisa nanganin kasus saya nih, paham nggak nih sama kasus saya gitu kan. Betul. Jangan sampai nanti udah diberikan kepercayaan, kayaknya nggak paham nih, nggak bisa menyelesaikan kasus ini. Nah, itu jadi tantangan tersendiri ya Pak. Baik, karena ini sudah di ujung acara nih Pak, kira-kira ada pesan-pesan lagi nggak Pak? Atau pertanyaan mau disampaikan? Tadi untuk teman-teman ada tips tambahan tuh untuk membuka Halo JPN ya Pak ya? Betul. Kalau misalnya ada pertanyaan. Jadi pada momentum ini juga ingin kita sampaikan, sebetulnya dalam segala suatu proses, dalam baik dari sisi penegakan hukum, pidana, perdata, semuanya basicnya adalah bagaimana kita memahami, terus mampu mengilustrasikan suatu permasalahan. Karena buat pandangan saya, tidak ada suatu masalah yang menjadi masalah ketika kita yang tidak menguasai. Jadi dalam arti seperti ini, kalau kita menganggap suatu masalah dan kita mampu mengerti apa penyebab, apa yang harus dilakukan, mungkin kalau tren bahasa Jawanya 5W1H lah ya. Okay, 5W1. Setiap permasalahan kita bisa membrief secara detail, secara rigid, kita bisa mendapatkan solusi, maka itu sudah bukan masalah lagi. Yang menentukan itu menjadi masalah adalah ketika kita tidak mampu menghadapi permasalahan tersebut. Tapi kalau kita mampu menghadapi, saya rasa tidak ada masalah satupun. Jadi yang perlu dipastikan lagi, karena untuk rekan-rekan yang terutama masih menjalani pendidikan di strata 1 ini, basicnya yang perlu saya sampaikan, ilmu dasar yang teman-teman dapat di FAUP ini itu akan selalu terpakai sampai tahap manapun. Jadi sampai saat detik ini dalam pelaksanaan tugas saya tidak pernah lepas dari namanya PIH dan PHI. Saya masih ingat bentuk bukunya, putih, kotak-kotak. Itu saya masih hafal, walaupun saya sudah tidak pernah pegang lagi. Kenapa? Ketika kita menguasai ilmu-ilmu dasar, segala langkah hukum ke depannya dalam pelaksanaan tugas pekerjaan kita, baik mau di swasta ataupun di pemerintah, itu pasti digunakan. Karena apa? Tidak ada suatu produk hukum tanpa didasari adanya suatu teori, suatu mazhab, suatu azas, suatu kaidah. Yang dasar-dasarnya itu Pasti kembali ke sana. Nah, kalau kita menguasai ilmu-ilmu dasar, pasti kita mudah memahami maksud dan tujuan. Karena apa? Ada peraturan yang secara hukum yang berlaku di seluruh dunia, berlaku secara universal. Ada juga yang berlaku khusus di Indonesia saja. Nah, untuk kita mengetahui itu, kalau kita memahami kaidah, dasar-dasar hukumnya semua, teorinya, kita akan tahu kenapa di Indonesia berlaku, salah satu contohnya misalkan, kenapa di Indonesia tidak berlaku azas pembuktian terbalik. Kalau kita pahamin kaidah di awalnya, kita akan tahu jawaban, oh ini ciri khas di Indonesia.
Yang akhirnya yang diberlakukan adalah kaidahnya pembuktiannya tidak terbalik. Tugas jadi penuntut umum untuk mampu membuktikan bahwa peristiwa itu pernah terjadi. Sedangkan di negara-negara yang menganut pembuktian terbalik, dia hanya menunjuk seorang tersangka atau terdakwa, dia yang membuktikan sendiri kalau dia tidak bersalah. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Bisa ada perbedaannya. Kalau kita pahamin kaidahnya, kita akan tahu semua jawabannya. Jadi mungkin saya titip ilmu-ilmu dasarnya diperdalam, dan itu sangat penting untuk pegangan kita ke depan. Oke. Baik, terima kasih nih Pak titipannya untuk teman-teman FAUP, pemirsa podcast hari ini. Ini titipannya dilaksanakan nih untuk teman-teman yang masih S1 seperti saya juga sih Pak sebenarnya. Nah, kira-kira pembahasan kita udah cukup nih Pak. Kira-kira ada ini nggak salam-salam mungkin untuk teman-teman Bapak dulu alumni FAUP juga? Iya. Ya, pastinya kami sampaikan salam hormat, salam sejahtera, sehat selalu untuk rekan-rekan semua cama-cami FAUP 02. Dan kemudian kami harap teman-teman FAUP 02 bisa ikut berpartisipasi dalam mensukseskan suara hukum dalam podcast FAUP yang dilaksanakan oleh teman-teman peradilan semu FAUP. Oke, baik, cukup Pak. Oke, sekian dari podcast kita kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.